dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita sekalian. Mengawali aktivitas kita hari ini dari Bukit Sion Makale, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan satu bagian firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini. Kamis 21 Oktober 2021 yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur untuk setiap kasih sayang, kebaikan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami di sepanjang peristirahatan kami, di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Dan kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Kami boleh kembali menikmati hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Melandasi seluruh rasa syukur kami di pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-21 ada di bawah judul perikop Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesus berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya,
dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu membanggakan harta. Membanggakan harta. Kecenderungan manusia saat ini ialah bahwa manusia sangat suka membanggakan dan memamerkan apa yang ia miliki. Apakah itu ia memperlihatkannya secara langsung maupun juga melalui jejaring sosial yang ia miliki lewat status-statusnya. Membeli barang baru, masukkan di Facebook, buat status. Padahal sadar atau tidak sadar, hal tersebut di dalamnya ada unsur bahwa ia ingin menonjolkan dirinya. Ia ingin diketahui oleh orang lain bahwa ia telah membeli barang yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak terkecuali juga Raja Hizkia. Kita tahu bahwa menjadi seorang raja tentu akan membuat seseorang menjadi kaya. Hal tersebut karena mereka berhak memperolehnya sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tuhan memberkati bangsa Israel, sehingga kehidupan bangsa Israel pun makmur. Bahkan Raja Hizkia juga mendapat kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia merendahkan hati. Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan-utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung-gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, di sini kelihatan bahwa Raja Hizkia sangat bangga dengan apa yang ia miliki. Ia memamerkan segala sesuatu, semua hartanya kepada para utusan-utusan tersebut. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Raja Hizkia memamerkan apa yang ia miliki kepada utusan-utusan mereka. Ia memperlihatkan kekayaannya. Padahal seharusnya yang dilakukan Raja Hizkia itu bukanlah bersuka cita atas kedatangan mereka lalu memperlihatkan dan menyombongkan semua dengan apa yang ia miliki. Seharusnya yang Raja Hizkia lakukan ialah memperlihatkan kuasa Tuhan atas dirinya, di mana ia sudah boleh sembuh dari penyakit yang ia alami. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia bukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Makanya Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan menanyakan apa yang telah dilakukannya. Coba kita perhatikan jawaban Hizkia dalam ayat yang ke-14. Di situ Raja Hizkia mengatakan bahwa mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Nah, di situ ada tanda seru. Nah, penggunaan tanda seru menunjukkan penekanan Raja Hizkia tentang kata Babel. Mungkin waktu itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Babel menjadi kebanggaan bagi seseorang. Sehingga Raja Hizkia tidak keberatan melakukan segala sesuatu kepada orang-orang Babel, termasuk menunjukkan semua yang ada di istananya. Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia.
Ketika Nabi Yesaya mendengar hal tersebut, Nabi Yesaya mengingatkan kepada Raja Hizkia bahwa yang ia lakukan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Akibatnya, Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan, ataupun kelebihan yang Tuhan berikan bagi diri kita menjadi alat untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita senang memperlihatkan apa yang kita punyai kepada orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak membanggakan diri. Jangan kita membanggakan apa yang kita miliki, dan juga agar kita dapat menahan diri untuk tidak sok pamer kepada orang lain. Kita tidak boleh membanggakan diri kita secara berlebihan. Apa yang kita miliki hingga saat ini merupakan anugerah Tuhan semata. Jika kita harus bermegah, kita pun harus bermegah karena Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita seharusnya kita pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan, dan bukan untuk hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu telah kami baca dan telah kami renungkan ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini, membuat kami untuk senantiasa tidak berlebihan memegahkan diri kami, karena kami tahu apa yang kami miliki hingga saat ini itu merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memakai seluruh kehidupan kami, memakai segala sesuatu yang ada dalam diri kami untuk melayani dan hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang akan memberkati seluruh kehidupan kami. Seluruh perjalanan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati setiap usaha yang dilakukan, agar setiap pekerjaan usaha, setiap tanggung jawab kami dapat kami kerjakan dengan baik, dan semuanya dapat menjadi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang berada dalam pendidikan mereka. Engkau Tuhan yang baik yang akan memberi kemampuan dalam menjalani pendidikan yang saat ini mereka tempuh. Engkau memberkati setiap harapan, cita-cita, dan masa depan mereka ya Tuhan, agar setiap hal yang mereka impikan dapat mereka raih karena Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus memberkati dan memelihara kehidupan kami, dan kami percaya bahwa kami akan aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dengar kami berdoa, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.